Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, mari sama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawaid kali ini akan menjelaskan 9 watak jelek orang Yahudi. Para pemirsa, kami akan memaparkan beberapa watak orang Yahudi yang sudah semestinya diketahui oleh seorang Muslim sehingga kita bisa mengetahui siapakah mereka sebenarnya. Watak orang Yahudi yang pertama adalah mereka tidaklah pernah ridha dengan kita umat Islam sampai kita mau melepaskan agama kita. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Perhatikanlah, janganlah kita terpengaruh dengan kaum sekuler yang keliru dalam memahami ayat ini. Kaum sekuler berpendapat bahwa ayat ini ditujukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja ketika beliau masih hidup. Yahudi dan Nasrani pada zaman ini berbeda dengan yang dulu. Benarkah demikian? Ini sangatlah keliru yang besar yang datangnya dari mereka, dari orang yang ingin mengaburkan ajaran Islam. Ketahuilah bahwa ayat ini memang ditujukan kepada Nabi. Tetapi pembicaraan ini juga mencakup umatnya karena yang menjadi hukum adalah keumuman dan bukan hanya orang yang diajak bicara. Itulah yang dipahami oleh para ulama ahlus sunnah, termasuk diantaranya Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya. Berbeda dengan mereka yang sudah diracuni dengan pemikiran barat dan orang-orang yang kafir. Berdasarkan ayat tadi sangat jelas bahwa Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridha kepada kita selama-lamanya. Dan inilah watak orang Yahudi dan Nasrani sampai hari kiamat. Dan watak jelek mereka yang pertama ini, dari watak ini, maka kita telah memahami bagaimana mereka. Sekarang mari kita lihat watak yang berikutnya. Yang kedua, orang Yahudi selalu menyembunyikan kebenaran. Mereka orang Yahudi sebenarnya tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai penutup para rasul di akhir zaman. Tetapi mereka selalu menyembunyikan kebenaran ini. Allah Ta'ala berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wa inna fariqan minhum layaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun." Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil, mereka mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 146. Al-Qurtubi mengatakan, diriwayatkan bahwasanya Umar berkata kepada Abdullah bin Salam, "Apakah engkau sebelum masuk Islam mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana engkau mengenal anak-anakmu sendiri?" Abdullah pun menjawab, "Ya, bahkan lebih daripada itu." Ibnu Katsir mengatakan bahwa kadang pula maksud seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri adalah mereka mengenal sekumpulan anak-anak manusia, lalu mereka tidak merasa ragu sedikit pun untuk mengenal anak mereka sendiri jika mereka melihatnya di antara sekumpulan anak tadi. Walaupun mereka sudah mengenal Nabi dengan sangat yakin, namun Allah katakan sebahagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran. Maksudnya adalah mereka menyembunyikan sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada pada kitab mereka pada manusia, padahal mereka mengetahuinya. Watak yang ketiga, tokoh agama Yahudi sangat sulit menerima kebenaran Islam. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau taba'ani 'ashratun minal yahud, lam yabqa 'ala dhahriha yahudiyyun illa aslam." Seandainya 10 pemuka agama Yahudi mengikuti agamaku, maka sungguh tidak akan tersisa lagi orang Yahudi di muka bumi ini kecuali dalam keadaan Islam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau amana bi 'ashratun min ahbaril yahud, la amana bi kulli yahudi ala wajhil ard." Seandainya 10 pemuka agama Yahudi beriman kepadaku, sungguh mereka semua orang Yahudi di muka bumi ini akan turut beriman kepadaku. Watak Yahudi yang keempat, orang Yahudi menyembah pemuka agamanya sendiri. Bagaimana maksudnya?
Allah Ta'ala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang yang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Rabb selain Allah. Wal Masih ibn Maryam, dan juga Isa ibn Maryam. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida, la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Rabb yang berhak disembah selain Allah. Dialah yang Maha Suci dari apa yang mereka persekutukan. Surah At-Taubah ayat 31. Hudzaifah ibnul Yaman, Abdullah bin Abbas, dan selainnya mengatakan mengenai tafsir, mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Rabb selain Allah. Maksudnya adalah mereka mengikuti pemuka agama mereka dalam menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Itulah yang disebut dengan menyembah mereka sebagaimana yang dimaksud dalam hadis dari Adi bin Hatim. Watak Yahudi berikutnya bahwa mereka pernah meracuni Nabi SAW. Dalam Sahih Muslim pada bab sihir, Aisyah berkata, "Sahara Rasulullah SAW Yahudiyun min Yahudi Bani Zuraiq, yuqalu lahu Lubaid bin al-A'sam." Rasulullah SAW pernah disihir oleh seorang Yahudi dari Bani Zuraiq yang bernama Lubaid bin al-A'sam. Berikutnya, watak Yahudi yang keenam adalah wanita Yahudi pernah meracuni Nabi SAW. Anna mara'atan Yahudiyatan atat Rasulullah SAW, bahwa suatu ketika datang seorang wanita Yahudi kepada Nabi SAW bisyatin masmumah, dengan membawa daging kambing yang sudah diracuni. Fa'akala minha, kemudian Nabi memakan daging tersebut. Faji'a biha ila Rasulillah SAW, lalu ia didatangkan dan dipanggil untuk menghadap Nabi. Fasa'alaha an dhalik, faqalat aradtu la'aqtulak. Kemudian wanita itu dipanggil lalu menghadap Nabi. Kemudian beliau SAW bertanya tentang perbuatan wanita tersebut. Wanita tersebut berkata, "Aku ingin membunuhmu." Lantas Nabi SAW berkata, "Maka Allahu liyusallitaki ala dhalik." Allah tidak akan memberimu kekuatan untuk maksudmu tadi. Periwayat hadis ini ada yang mengatakan, "Qala au qala alayya." Qala qalu ala naqtulaha, qala la. Qala fama ziltu a'rifuha fi lahawati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allah tidaklah memberimu kekuatan untuk mencelakakanku. Lantas para sahabat berkata, apa sebaiknya dia dibunuh saja? Watak Yahudi yang ketujuh, orang Yahudi berusaha memurtadkan kaum muslimin. Allah Ta'ala berfirman, "Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrihi innallaha 'ala kulli syai'in qadir." Sebahagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman. Sebahagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman. Karena dengki yang timbul dari diri mereka setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Watak Yahudi ke-8 adalah orang Yahudi berusaha menyesatkan kaum muslimin. Allah Ta'ala berfirman, "Wadda ta'ifatum min ahlil kitab law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun." Li Imran ayat 69. Segolongan dari ahli kitab ingin menyesatkan kamu padahal mereka sebenarnya tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri dan mereka tidak menyadarinya. Berikutnya, watak Yahudi yang ke-9 mendoakan celaka atau mati bila bertemu dengan kaum muslimin. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sallama 'alaikumul yahud, fa innama yaqulu ahaduhum as-salamu 'alaik, faqul wa 'alaika." Jika seorang Yahudi memberi salam kepadamu dengan mengatakan assalamu alaikum, dengan dihilangkan la, assam, maka jawablah wa 'alaika, semoga doa tadi kembali kepadamu. Apabila assalamualaikum dengan lam di dalamnya, maka artinya adalah kesejahteraan, keselamatan. Sedangkan apabila dihilangkan huruf lam, maka menjadinya adalah kecelakaan dan kebinasaan kepadamu. Lalu jawabannya adalah wa alaika, dan semoga doa tadi kembali juga kepadamu.
Setelah kita mengetahui beberapa jeleknya watak Yahudi, masih ada rasa simpatikah pada perlakuan dan tindak tanduk mereka? Coba kita bayangkan dan kita renungkan. Apakah kita loyal terhadap mereka? Ataukah kita loyal terhadap kaum muslimin? Semoga Allah Ta'ala memudahkan jalan kita dan memberikan hidayahnya kepada jalan yang benar. Aqulu qawli hadha subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.